Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Marhamah Ulfa dalam mata kuliah Logika Matematika. Pada hari ini kita akan membahas terkait pengantar logika matematika. Selamat menyaksikan materi dengan baik. Ini dia materinya. Bisa dilihat. Pertama-tama, sebelum memasuki materi, akan saya sampaikan bahwa pada akhir semester, setelah mempelajari mata kuliah logika matematika ini, maka mahasiswa diharapkan dapat memahami cara pengambilan keputusan berdasarkan logika matematika. Jadi dalam hal mengambil keputusan atau kesimpulan, bisa kita sandarkan pada materi logika matematika. Berikutnya, kita akan membahas terkait konsep logika. Apakah logika itu? Seringkali, logika ini didefinisikan sebagai ilmu untuk berpikir dan menalar dengan benar. Untuk dapat menarik konklusi yang tepat, konklusi ini kesimpulan ya, diperlukan kemampuan menalar. Nah, kemampuan menalar di sini adalah kemampuan untuk menarik kesimpulan yang tepat atau konklusi yang tepat dari bukti-bukti yang ada dan menurut aturan-aturan tertentu. Jadi dalam hal ini difokuskan penarikan kesimpulan itu berdasarkan bukti-bukti dan berdasarkan aturan-aturan tertentu. Berikutnya, kenapa kita perlu belajar logika? Jadi pentingnya belajar logika atau di sini dalam kita fokuskan materi logika simbolik ya, yang dalam bentuk simbol, adalah dapat meningkatkan kemampuan menalar kita. Kenapa? Sebabnya ada dua. Yang pertama, kita mengenali dan menggunakan bentuk-bentuk umum tertentu dan menghindari kesalahan-kesalahan yang bisa dijumpai. Jadi dalam hal ini kita akan lebih sering menjumpai bentuk-bentuk umum tertentu sehingga bentuk-bentuk simbolik tertentu ini akan membuat kita terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam penarikan logika matematika. Yang kedua, kita dapat memperpanjang rangkaian penalaran itu untuk menyelesaikan problem yang lebih kompleks. Jadi kalau dalam matematika itu kan biasanya kita difokuskan dalam pembuktian ya. Jadi kita tidak hanya fokus mencari mengapa 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi kita juga difokuskan dengan pertanyaan mengapa. Jadi kita mencari tahu sebabnya kenapa 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Dan dalam konteks yang lebih rumit atau pembuktian yang lebih kompleks, nanti kita akan belajar untuk memperpanjang rangkaian penalaran kita. Yang berikutnya akan kita bahas terkait sejarah ringkas dan perkembangan logika. Jadi asal-muasalnya kita belajar logika itu dari mana sih? Dalam hal ini, manusia itu belajar logika sejak zaman Yunani kuno. Jadi ada seorang peneliti, Aristoteles, adalah seorang filsuf. Jadi filsuf itu adalah sebutan bagi orang yang belajar filsafat matematika. Nah, si Aristoteles ini mengembangkan logika pada zaman itu, yang pada waktu itu dikenal dengan sebutan logika tradisional. Jadi Aristoteles ini berikutnya dikenal sebagai bapak logika matematika. Kenapa? Karena dia merupakan orang yang menemukan logika matematika. Berikutnya, ada 5 aliran besar dalam logika matematika. Yang pertama yaitu aliran tradisional, bisa dilihat di sini. Yang kedua, aliran metafisis. Yang ketiga, aliran logika epistemologis. Yang keempat, aliran logika instrumentalis. Yang kelima, aliran logika simbolis. Nah, masing-masing dari 5 aliran besar dalam logika ini akan kita bahas. Yang pertama yaitu aliran logika tradisional. Nah, aliran logika ini ditafsirkan sebagai suatu kumpulan aturan praktis yang menjadi petunjuk pemikiran. Jadi ada beberapa aturan praktis yang kemudian aturan-aturan ini digunakan sebagai petunjuk pemikiran kita dalam mencari pembuktian-pembuktian dalam logika matematika. Berikutnya yang kedua, aliran logika metafisis. Nah, dalam hal ini susunan pikiran itu dianggap kenyataan. Jadi dianggap bahwa apa yang kita pikirkan itu adalah sesuatu yang nyata dan bisa ditampakkan di hadapan kita.
Sehingga logika itu dianggap seperti metafisika, sesuatu yang nyata ya. Tugas pokok logika adalah menafsirkan dalam hal ini, karena dianggap sesuatu yang kita pikirkan itu bisa kita buat sebagai sesuatu yang nyata, maka tugas logika ini adalah menafsirkan sesuatu yang nyata tadi. Yang ketiga, aliran logika epistemologis. Nah, aliran ini dipelopori oleh Francis Herbert dan seorang temannya, Bernard Bosanquet. Mereka berdua ini mengatakan bahwa untuk dapat mencapai pengetahuan yang memadai, pikiran logis dan perasaan harus digabung. Jadi, mereka berdua menganggap bahwa apa yang kita pikirkan, sesuatu yang logis, dan apa yang kita rasakan itu harus digabung. Tujuannya apa? Agar kita mencapai pengetahuan yang memadai. Demikian juga, untuk mencapai sebuah kebenaran dalam logika matematika, maka logika itu harus dihubungkan dengan seluruh pengetahuan lainnya. Artinya, logika matematika itu tidak terlepas dari mata kuliah yang lain. Logika matematika itu tidak berdiri sendiri, sehingga dalam pembelajarannya harus dikaitkan dengan pelajaran atau materi yang lain. Nah, yang keempat, aliran logika instrumentalis, atau biasanya orang banyak menyebutnya dengan aliran logika pragmatis. Nah, aliran ini dipelopori oleh John Dewey yang menganggap bahwa logika itu adalah alat atau instrumen untuk memecahkan masalah. Jadi dia cuma terfokus bahwa logika itu sebagai sebuah benda yang bisa membantu kita untuk memecahkan masalah. Nah, yang terakhir, aliran logika simbolis dipelopori oleh Leibniz dan kawan-kawannya ya. Aliran ini sangat menekankan pada penggunaan bahasa simbol. Nah, ini cocok banget nih sama matematika. Kenapa? Karena kalau dalam matematika itu kan kita banyak menggunakan simbol. Bukan simbol alfa, beta, gamma, dan seterusnya ya. Bukan hanya itu. Matematika itu cakupannya jauh lebih luas. Bahkan di sini, nah, mahasiswa sekalian melihat angka 5 ini ya. Nah, angka 5 ini adalah merupakan simbol. Jadi ternyata 5 ini bukan sebenarnya 5 seperti yang saya ucapkan, tapi dia hanya berupa lambang atau simbol. Dan ini masih banyak lagi dalam matematika. Sesuatu yang sifatnya abstrak, kemudian kita hubungkan, kita sederhanakan menjadi bentuk simbol. Nah, metode-metode dalam mengembangkan matematika banyak digunakan oleh aliran ini. Sehingga aliran ini berkembang secara teknis dan ilmiah, serta bercorak matematika. Nah, aliran ini jauh lebih berkembang dibanding yang lain karena memang aliran ini sesuai dengan matematika, yang kemudian disebut logika matematika. Si Georg Leibniz ini dianggap sebagai matematikawan pertama yang mempelajari logika simbolik. Tadi kan kita mengenal pertama Aristoteles ya. Aristoteles itu adalah orang yang menemukan logika yang dulunya disebut dengan logika tradisional. Kemudian, orang yang kedua yaitu Leibniz. Nah, Leibniz ini disebut sebagai orang matematikawan yang pertama mempelajari terkait logika simbolik atau logika yang lebih khusus kepada matematika. Nah, demikian materi kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak materi dengan baik. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.